Selamat sore, selamat beribadah, ibadah keluarga dari GPIB Jemaat Sola Gracia Bogor. Kepada seluruh jemaat, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pemuda-pemudi, teruna-teruni, anak-anak yang berbahagia. Tuhan Yesus memberkati ibadah kita menjadi dupa harum dari kehidupan kita sehari-hari. Selamat sore, selamat beribadah, ibadah keluarga dari GPIB Jemaat Sola Gracia Bogor. Kepada seluruh jemaat, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pemuda-pemudi, teruna-teruni, anak-anak yang berbahagia. Tuhan Yesus memberkati ibadah kita menjadi dupa harum dari kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya kita akan masuk dalam bacaan Alkitab dan renungan. Untuk itu mari kita berdoa sebelum pembacaan tersebut. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, terima kasih karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk kembali beribadah kepadamu Tuhan, walaupun saat ini masih dalam bentuk online karena pandemi COVID-19. Tuhan tetap kuatkan kami, biarkannya keseriusan kami untuk terus beribadah kepadamu menjadi dupa harum di hadirat-Mu yang kudus. Engkau berkenan atas kami, berkenan atas jemaat kami,
dan berkenan atas umat-Mu. Tuhan sertai kami, biarkannya pembacaan dan renungan dari Alkitab ini, Tuhan yang menyertai dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga kami menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan sertai pimpin pelihara hamba-Mu ini, sehingga dapat berkata-kata, berucap seturut dengan kehendak-Mu. Ya Roh Kudus, mari hampiri kami, mari hampiri kehidupan hamba-Mu ini, sehingga segala sesuatu terjadi karena campur tangan-Mu saja. Kami naikkan doa ini beraskan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami minta dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, jemaat, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk bacaan pada ibadah keluarga hari Rabu ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Lukas 11. Lukas 11 ayat yang ke-9 sampai yang ke-13. Jadi Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Saya bacakan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita pada ibadah keluarga hari ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang dapat mendengar, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat GPIB Sola Gracia Bogor, dimanapun Anda berada, serta penikmat kanal YouTube di seluruh permukaan bumi ini. Pada hari ini, ibadah keluarga kita terambil dari Lukas 11 ayat yang ke-9 sampai 13 yang oleh Majelis Sinode GPIB diberi tema Roh memberi pengertian terhadap jawaban doa. Baiklah Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah tema yang menjadi renungan ibadah kita pada hari Rabu ini. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam menyikapi pandemi COVID-19 saat ini, ada satu bagian dari keimanan kita, yaitu melakukan ritual atau berdoa Bapak Ibu. Berdoa dengan cara melipat tangan, ada menutup mata, ada atau menempatkan diri pada tempat-tempat yang terkhusus untuk melakukan doa. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dengan 3 muridnya, pada renungan hari Minggu dikatakan Tuhan Yesus beserta 3 muridnya pergi ke Bukit Tabor, bukit di mana Tuhan Yesus selalu melaksanakan doa secara pribadi. Jadi kalau mau mencari Tuhan Yesus pada jam-jam tersebut, pasti ada di tempat tersebut.
karena itu merupakan kebiasaan. Dan kebiasaan itu sangat baik. Ya, kebiasaan itu dapat kita contoh, apalagi kita dalam masa pandemi ini. Salah satu yang menjadi obat, karena dikatakan doa itu adalah tiang agama. Ya, ada pendapat yang berkata gitu. Doa adalah tiang agama. Doa adalah bagian dari iman. Ya, itulah doa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam menghadapi pandemi ini, ya, ada beberapa cerita tentang bagaimana doa itu dijadikan sarana utama. Kalau kita buka misalkan medsos, itu ada cerita dari Ibu Kristina di Surabaya. Dia mengatakan, ya, ketika dia terpapar dikatakan positif menderita corona, dia sangat terguncang, dia sangat luar biasa jatuhnya. Mungkin kalau yang pernah merasakan tahu persis bagaimana keberadaannya, ya. Untuk itu kita yang masih tetap sehat dan kuat, kita tetap jalani protokol kesehatan. Kita jalani apa yang dikatakan pemerintah, itu baik, ya. Karena pemerintah tentu tidak mungkin mencelakakan rakyatnya. Ya, jadi pandemi ini harus dihadapi dengan sikap yang bijaksana. Seperti Ibu Kristina ini, demikian dia terguncang, tapi dia katakan apa dalam medsos tersebut, bahwa doa adalah salah satu senjata dia, ya, di samping perawatan dan lain-lain. Jadi doa Bapak Ibu. Lalu ada juga dari salah satu keluarga kami di Bandung, Ibu Helena Selvi, yang kebetulan tahun lalu itu tahun 2020 beliau mengikuti persidangan sinode GPIB di Sentul. Terkena positif kembali, akhirnya terkena keluarganya. Akhirnya dia sangat luar biasa. Ya, bagaimana tidak, suaminya yang sangat dia kasihi, ya, akhirnya mendahului dia karena terpapar Covid tersebut. Apa pada saat seperti itu sandarannya? Yaitu adalah doa, doa dan doa. Ya. Lalu ada juga dari medsos lainnya kita boleh lihat, ya, yaitu artis Melanie Ricardo, ya, yang kemarin ini dia terkena, ya, COVID-19. Luar biasa kesaksiannya. Doa juga menjadi tiang utama dia, ya. Ketika gundah gulana, ketika keadaan yang luar biasa, doa itu menjadi sandaran utamanya. Itu sebabnya Bapak Ibu, ya, doa ini luar biasa pentingnya. Saya pun sebagai pribadi untuk dapat seperti ini tidak luput dari doa, ya. Bapak Ibu, sedikit cerita, ketika saya masih pemuda dulu, ya, kurang lebih akhir tahun 70-an, awal tahun 80-an, saya ada di GPIBNL Cimahi. Di sana sering saya ketika akan menghadapi satu beban hidup, ya, misalkan mau ujian, itu saya minta izin sama koster untuk beribadah, untuk berdoa di altar gereja tempat pendeta khotbah. Saya izin di situ, udah malam, saya berdoa di sana. Dan itu saya rasakan sekarang, saya nikmati sekarang, ya. Bapak Ibu, itu sebabnya doa merupakan, kalau saya bilang, adalah senjata utama kita. Ya, ada rohaniawan Kristen yang luar biasa Tuhan pakai, mengatakan doa itu kalau tidak kita didoakan, ya, yang kedua adalah kita yang berdoa. Jadi kita yang didoakan atau kita berdoa. Kalau kita yang didoakan, berarti itu termasuk kita yang masih selalu disuap, ya. Tapi tentu lihat situasi dan keadaan. Ada kalanya kita selalu minta kekuatan melalui doa kepada misalkan pendeta atau orang yang kita anggap rohanianya luar biasa Tuhan pakai, ya, sehingga dia bisa memberikan sesuatu melalui doanya kepada kita. Ketenangankah itu, memberikan saran-saran pastoralkah itu melalui doa.
Nah, tentu yang diharapkan kita berdoa. Ya, karena senjata kita utama yang Tuhan bilang, kita cukup berdoa saja. Seperti ayat bacaan kita pada hari ini. Di ayat yang ke-9, mintalah. Jadi di sini ada 3 kata, ya, 3 kata. 1, mintalah. Yang kedua, carilah. Yang ketiga, ketuklah. Ya, ini perkataan Yesus semua dari ayat 9 sampai 13 ini perkataan Tuhan Yesus bagi kita untuk menjadi pelajaran bagi kita. Ya, mintalah. Ya, ketuklah. Ya, carilah. Mintalah, carilah, ketuklah. Mintalah. Bagaimana kita mau mendapatkannya sementara kita tidak pernah meminta, ya. Jadi mari kita minta kepada Tuhan. Minta misalkan kesembuhan dari penyakit, baik itu yang sekarang sedang merajalela pandemi atau sakit-sakit lainnya, ya, mintalah kepada Tuhan. Tentu jawabannya ada yang dijawab saat itu, ada yang dijawabnya mungkin dengan berbagai cara, kesabaran dan ketekunan yang diminta. Seperti seorang petani. Nah, di sini kita perlu saat meminta itu kita berkaca seperti petani. Petani ketika menanam tentu tidak diharapkan langsung dapat. Dia harus mencangkul dulu, ya, menabur bibitnya, menyiram, memberi pupuk, merawatnya, ya, memperhatikan segala sesuatunya, baru ketika tanaman itu bisa dituai, dipanen, maka dia akan mendapatkannya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Namun ada juga yang Tuhan berikan luar biasa instan, ya. Ada beberapa kesaksian yang menyatakan bahwa dengan dia berdoa dan dia minta selalu dia dapatkan. Mungkin ada dari Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang sudah pernah mengalami seperti itu, sehingga doa selalu menjadi sandaran utama, ya. Lalu yang berikutnya adalah carilah, ya. Mana mungkin, ya, kita akan mendapatkan kalau kita tidak mencari. Terus kita mencari. Seperti dari Lukas 18, ya, Lukas 18 ayat 1 sampai 8 dikatakan, ya, bagaimana seorang janda dengan terus-menerus datang kepada hakim yang zalim, hakim yang tidak benar, ya. Ya. Akhirnya hakim itu menepati permintaan janda tersebut untuk dapat pembebasan. Dikatakan di sana, apalagi Bapa di sorga. Artinya kita harus terus mencari, harus terus meminta kepada Tuhan sehingga kita mendapatkan jawabannya. Dikatakan di ayatnya yang ke-11, ya. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberi ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau ayat yang ke-12, jika ia meminta telur akan memberi kepadanya kalajengking? Jadi kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kita terus mencari, ya Bapak Ibu. Jadi Bapak itu luar biasa, Bapak itu baik. Ada beberapa jemaat, ada beberapa di antara kita sudah tahu persis dia selalu mencari Tuhan. Mencari Tuhan ada berbagai cara, ya. Tentu salah satunya melalui doa, ya. Mencari Tuhan tapi jarang beribadah, jarang mengikuti ritual yang diadakan oleh gereja. Sebab bersekutu ini adalah suatu kewajiban kita, Bapak Ibu. Menghadiri kegiatan gereja itu suatu kewajiban. Namun untuk masa-masa sekarang mencari Tuhan, ya, karena di situasi pandemi seperti ini, maka kita bisa mencari secara online. Atau jika Bapak Ibu misalkan masih mendapatkan kesulitan, boleh menyampaikan, ya, kesulitannya seperti apa supaya bisa dicarikan jalan keluar. Jadi tetap kita mencari Tuhan, Bapak Ibu. Ketuklah, ya. Ketuklah pintu. Ya, bagaimana kita mau meminta? Bagaimana kita mau masuk ke hadirat Tuhan? Kita sendiri tidak pernah mengetuk, ya. Kita sendiri tidak mau mencoba. Ya, mengetuk itu adalah maksudnya Tuhan Yesus adalah melalui doa. Datanglah kepada Tuhan. Sangat mudah, luar biasa. Berdoa itu hanya kalau yang diajarkan Tuhan Yesus adalah yang kita lihat dari tafsiran-tafsiran gambar yang beredar,
yaitu dengan melipat tangan. Ada yang berdoa cara begini. Ada yang berdoa tidak melipat tangan. Ya. Atau cara-cara lainnya. Yang penting hati kita datang kepada Tuhan. Ya, ketika kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Hati dan perasaan kita, suasana kita berada dalam pangkuan Tuhan. Ya, suasana sorgawi itu muncul dalam alam pikiran kita ketika kita berdoa. Tuhan, dengarlah doaku. Berdoa meminta dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya Ia dapat kabulkan. Ya, permintaan kita alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Itu sebabnya ketika kita berdoa, doa ini kami alaskan, kami pinta, kami pohonkan, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Itu kata Tuhan Yesus sendiri. Maka Dia akan melakukannya. Nah, masalah Dia akan melakukan. Akan berarti ada proses. Proses itu yang dapat kita lihat. Nah, itu Bapak Ibu dari Lukas 11 ayat 9 sampai 13 ya. Jadi isinya tentang doa. Kalau ditanya ada ya, doa itu seperti apa? Kalau menurut saya doa adalah berhubungan dengan Tuhan. Berhubungan dengan Pencipta. Berhubungan dengan Allah Bapa di surga melalui Yesus Kristus. Ada beberapa penginjil terkenal. Contohnya adalah Dwight L. Moody dari catatan yang saya baca, yaitu penginjil sekitar abad ke-19 dari Edinburgh, Skotlandia. Pada acara ibadah bersama dengan anak-anak, mungkin sekitar anak-anak PA kalau sekarang itu ya, PA. Ya, mulai dari SD ke bawah. Ya, dia tanyakan kepada anak-anak, ya, kepada anak tersebut, pada ibadah tersebut. Nah, ya, menurut kamu apakah itu doa? Ya, apa itu doa? Maka ada seorang anak yang menjawab, doa adalah menyampaikan keinginan-keinginan kita kepada Allah untuk hal-hal yang sesuai kehendaknya dengan nama Kristus, dengan mengakui dosa-dosa kita dan mengucap syukur atas belas kasihan. Luar biasa ini yang tercatat Bapak Ibu. Doa adalah menyampaikan keinginan-keinginan kita. Jadi kita minta ya untuk hal-hal yang sesuai kehendaknya. Carilah dalam nama Kristus dan mengakui dosa-dosa kita. Bapak Ibu, ada kalanya ya yang menjadi penghambat doa kita terkabulkan atau tidak adalah dosa. Ya. Dosa pun sama Bapak Ibu. Untuk kita berdoa yang seturut dan kehendak Tuhan, maka kita harus minta pengampunan. Makanya ada beberapa orang pada saat doanya, pada saat ucapan datang kepada Tuhan, pada saat doanya mula-mula, dia minta pengampunan dosa. Tuhan Bapa di surga, ampunkanlah segala dosa kami. Nah, kata Tuhan Yesus, segala dosa kita telah ditanggungnya di kayu salib. Ya. Maka untuk terjawab doanya ada beberapa catatan mengatakan bahwa kita harus mengakui dosa. Kita harus orang benar dulu. Tidak mungkin orang benar ya. Dikatakan dalam Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Ya. Jadi doa orang benar. Ya. Ada orang yang tidak benar berdoa. Ya bisa berdoa. Ya. Tapi dikatakan oleh Yakobus ini, doa orang benar sangat besar kuasanya. Bagaimana kuasa doa itu akan terjawab kalau dia sendiri bukan orang benar. Jadi seperti kata anak-anak ini, mengakui dosa supaya kita menjadi orang benar. Mengucap syukur atas belas kasihan Tuhan. Itu kata penginjil yang pertama. Yang kedua yang saya baca, maaf, itu dari John Calvin. John Calvin mengatakan memahami doa sebagai percakapan dengan Allah Bapa, yaitu pencurahan hati kepada hadirat Allah. Ya, jadi berdoa itu adalah percakapan dengan Allah Bapa, mencurahkan segala isi hati kita. Mungkin kita malu kalau mengucapkan sesuatu ke orang-orang sekitar kita.
maka sampaikanlah kepada Allah. Sampaikanlah, bukalah kepada Allah lalu minta ampun. Maka dikatakan doa menjadi doa orang benar. Bapak Ibu yang dalam kami kasihi, doa tentu Tuhan Yesus juga kalau masih juga misalkan kurang pandai merakaikan doa, ada doa Bapa kami ya. Nanti pada setiap akhir doa syafaat kita selalu mengucapkannya, doa Bapa kami. Itu doa yang betul-betul diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa denominasi atau bahkan di daerah Timur Tengah sana, di Israel sana, masih tetap ya melakukan doa-doa secara ritual sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan keadaannya ya. Itu tidak mengapa juga, silakan ya. Kalau Bapak Ibu bisa menghafal segala jenis doa itu bagus. Tapi sebenarnya berdoa juga selain doa Bapa kami, ada doa yang keluar dari hati kita, dikatakan oleh John Calvin ini. Pencurahan hati. Jadi bebas dengan kata-katanya. Tentu kata-katanya yang membangun. Apalagi ketika berdoa bersama jemaat. Tidak mengungkapkan kata-kata yang menyambung hal-hal negatif, fitnah, atau hal-hal yang tidak baik. Kalau yang belum diketahui informasinya secara pasti, jangan sembarangan. Karena itu juga menjadi tidak baik. Kita menjadi orang yang tidak benar. Nah, itulah Bapak Ibu yang di dalam kami kasihi, pentingnya berdoa. Jadi saya mengajak Bapak Ibu, marilah ya, marilah baik sebagai pribadi, sebagai persekutuan sektor pelayanan ya, ada di 4 sektor, atau misalkan sebagai jemaat GPIB, Jemaat Sola Gracia Bogor, mari kita naikkan, kita wujudkan tiang doa ini menjadi tiang utama kehidupan kita. Karena dikatakan, karena ini merupakan ajaran Kristus sendiri bagi kita. Doa itu adalah tiang agama. Doa itu adalah napas orang beriman. Ya. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah melakukannya. Ya, Bapak Ibu sudah menjalankannya dengan baik. Bapak Ibu sudah menikmatinya, ya. Bahkan sudah punya tempat-tempat khusus untuk Bapak Ibu berdoa. Tetaplah ya menjadi berkat bagi sesama. Tetaplah menjadi berkat bagi semua. Bagi terutama keluarga kita masing-masing. Terutama lagi bagi pribadi kita masing-masing. Menjadi pribadi yang kuat. Mendoakan keluarga, mendoakan gereja, mendoakan tempat kerja kita, tempat usaha kita. Ya, ketika pandemi ini luar biasa mengguncang segala sesuatunya, banyak orang yang menderita, banyak orang yang berkekurangan. Sekarang Tuhan menginginkan kita datang langsung kepadanya. Tuhan tidak suka dengan cara-cara ibadah yang seremonial yang tidak benar. Tuhan ingin hati, pikiran kita datang kepadanya. Salah satunya yaitu melalui doa. Makanya marilah kita terus mendoakan. Mendoakan juga negara tempat kita berada, kesejahteraan kita ya, menjadi berkat bagi kehidupan kita. Mendoakan juga untuk dunia ini, karena luar biasa. Karena efek satu tempat itu akan meliput atau kena kepada tempat lainnya. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita kuatkan, kita teguhkan doa kita menjadi berkat bagi kehidupan rohani ini. Sehingga Roh Kudus yang akan memberi pengertian terhadap jawaban doa yang kita lakukan hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memberkati Bapak Ibu semua menjadi berkat dalam doa kita sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Jemaat GPIB, Jemaat Sola Gracia Bogor, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita akan masuk dalam doa syafaat, doa permohonan, doa permintaan. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang pengasih penyayang, Rahmani Rahimi, Engkau yang kami sembah, puji, muliakan, karena Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang selalu menolong kehidupan kami, memperlengkapi kami dengan Roh Kudus, yang jadi penolong penghibur kami,
di tengah kehidupan ini, di tengah pandemi COVID-19 saat ini Tuhan, yang berada di sekitar kami Tuhan. Tuhan teguhkan kami, Tuhan kuatkan kami, Tuhan selamatkan kami, dan Tuhan mampukan kami tetap sehat dan kuat menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami boleh diteguhkan oleh bacaan Alkitab dari Lukas 11 ayat 9 sampai 13 tentang perkataan Tuhan Yesus mengenai doa. Biar kiranya kami terus meminta, biar kiranya kami terus mencari, biar kiranya kami terus mengetuk pintu, sehingga Roh Kudus-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami akan mengabulkan, akan mendengarkan, dan lebih daripada itu menjadi bagian kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan beserta dengan jemaat GPB, Jemaat Sola Gracia Bogor ini. Di tengah pandemi ini banyak yang boleh kami rasakan, penderitaan yang kami hadapi. Tuhan tilik kami masing-masing dengan segala permasalahan, dengan segala pergumulan yang kami hadapi. Anak-anak sekolah juga yang masih harus belajar secara online dengan berbagai masalah yang dihadapi. Tuhan tilik kami masing-masing. Biarkannya segala sesuatu boleh terjadi karena izin-Mu, karena rencana-Mu, karena rancangan-Mu Tuhan. Karena Engkau melalui firman-Mu selalu mengatakan, rancangan-Mu bagi kehidupan kami adalah rancangan damai sejahtera. Itu sebabnya kami klaim rancangan itu Tuhan menjadi bagian sejahtera bagi kehidupan kami. Biarkannya kesusahan, kesulitan yang kami hadapi, selalu Tuhan berikan jalan keluar ketika kami selalu memohon dan meminta dalam doa kami. Bapa di surga, Bapa nama Tuhan Yesus, kami doakan juga untuk jemaat kami yang terbaring karena lemah, terbaring karena sakit penyakit mereka yang alami. Tuhan Bapa di surga menyertai Ibu Tenu, Ibu Bastian, Ibu Amelia, Ibu Patiasina, Ibu Yani, Ibu Yeni, Ibu Takdare, Ibu Triwulan, Ibu Garjito, Ibu Nanuru, Ibu Erni, Bapak T. Silalahi, Ibu Parapat, Ibu Simangunsong, Bapak Ibu Seti Gamunte, Saudara Dor Ceranda, Ibu Habalulu, Ibu Mandagi, Bapak Weno, Bapak Surahmat, Bapak Simanjuntak, Ibu Wahyu Baitanu, Bapak Ibu Pramono Adam, orang tua kami yang sangat kasihi, Ibu Maria Sember, Ibu Butet Sialoho, atau jemaat-jemaat lain yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Di segala pergumulan kelemahan kehidupan mereka, sakit penyakit yang menghadapi dalam kehidupan mereka sehari-hari, Tuhan tilik Tuhan, Tuhan kuatkan Tuhan, Tuhan berikan jawaban Tuhan, baik itu melalui doa, melalui obat-obatan yang mereka pakai, perawatan medis yang dilakukan, ataupun Tuhan istirahat yang mereka lakukan. Tuhan tilik mereka, biarkannya selalu menjadi berkat bagi kehidupan mereka, sehingga kesehatan mereka berangsur-angsur menjadi pulih dan sehat kembali. Tetap beraktivitas, tetap memuji dan memuliakan nama-Mu, tetap beribadah kepadamu, tetap berdoa kepadamu, meminta, mencari, dan mengetuk pintu-Mu Tuhan. Tuhan tilik jemaat-Mu ini Tuhan satu persatu, biarkannya kasih Tuhan beserta dengan keluarga-keluarga kami ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk program kerja dari GPB Jemaat Sola Gracia Bogor yang masih akan terus dijalankan. Tuhan berkati, Tuhan berikan selalu yang terbaik sehingga program kerja ini dapat berlangsung dan baik dan lancar. Kami juga berdoa untuk pengadaan lahan dan rumah ibadah, pengadaan tempat ibadah di gereja GPB Jemaat Sola Gracia Bogor ini Tuhan. Biarkannya Tuhan panitia yang sudah terbentuk dapat menjalankan misi ini, visi ini seturut dan kehendak-Mu. Dan lebih daripada itu kami minta kepadamu Tuhan, berilah Tuhan kepada kami minta kepadamu Tuhan, berilah kepada kami yang terbaik Tuhan. Biarkannya segala sesuatu yang telah dipersiapkan itu menjadi berkat bagi kehidupan rohani kami di Jemaat GPB Jemaat Sola Gracia Bogor ini Tuhan. Tuhan bukakan selalu jalan yang terbaik.
Bapa di surga, dengan segala pergumulan kehidupan kami sehari-hari, Tuhan telik, Tuhan sertai, Tuhan juga yang mengabulkan setiap doa dan permohonan yang kami lakukan. Mampukan kami menjadi orang benar. Tuhan, mampukan kami, Tuhan, untuk dapat mengakui segala salah dan dosa kami yang menjadi penghalang doa itu ke hadirat-Mu yang kudus. Karena Tuhan, Bapa di surga, selalu mendengarkan setiap doa orang benar. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarkannya ibadah sektor, ibadah keluarga ini menjadi berkat bagi kehidupan kami, berkat bagi kehidupan jemaat-Mu, berkat bagi kehidupan kami berbangsa dan bernegara sebagai umat manusia di dunia ini Tuhan. Bapa di surga, Bapa dalam Tuhan Yesus, inilah doa sembahyang kami kepadamu. Dengar dan sempurnakanlah, karena kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Doa Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Jemaat GPIB, Jemaat Sola Gracia Bogor, marilah kita membawa damai sejahtera dari firman Tuhan, bacaan Alkitab yang telah kita dengar bersama, yang menjadi berkat bagi kehidupan kita sehari-hari. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.